Istri CEO saya bab 731-740. Mendengar permintaan Xian Ziqin untuk menyelamatkan Heikin, King Feng mengerutkan kening. Jika ada orang lain yang memintanya untuk menyelamatkan Heikin, ia pasti akan menolaknya. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Xian Ziqin. Nona Qin, saya bisa menyelamatkan Heikin, tetapi saya ingin setengah dari 7 buah bintang, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Semua orang telah melihat 7 buah bintang, tetapi Heikin ingin mengambil semuanya. Ini tidak adil bagi King Feng dan keluarga Luo. Dong Qin sangat marah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia berkata dengan dingin, 7 buah belimbing adalah tonik berharga yang dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Mengapa kami harus memberimu setengahnya? Oh, tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberiku buahnya. Kalian bisa menyelamatkan Qin Hei sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata King Feng ringan sambil melirik Dong Qin. Kata-katanya membuat Dong Qin semakin marah. Di saat genting ini, Xian Ziqin mengambil langkah penentu. Ia berkata, Raja Serigala, jika kau bisa menyelamatkan Heikin, aku akan memberimu setengah dari 7 buah bintang. Mendengar kata-kata Xian Ziqin, King Feng tersenyum tipis. Lalu, ia bergegas menghampiri Heikin. Desisan-desisan gelombang. King Feng mengeluarkan 9 jarum peraknya dan menusukkannya pada titik-titik tekanan di kepala, leher, dan pergelangan tangan Heikin. Pertama-tama, ia mengendalikan racunnya, lalu menggunakan saripati vitalnya untuk memaksa racun berkumpul di pergelangan tangan Heikin, tempat ular berbisa itu menggigitnya. Tak lama kemudian, semua racun di tubuh Qin Hei terkumpul di pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya membengkak menjadi benjolan besar seukuran kepalan tangan. Jelas, ular berbisa sisik merah itu sangat berbisa. Memotong. King Feng mengayunkan pedang panjangnya dan menebas benjolan besar di pergelangan tangan Heikin. Seketika, racun dan darah menyembur keluar dari pergelangan tangan Heikin. Metode ini tidak akan berhasil jika orang lain mencobanya. Li Qingshan menggunakan akupuntur untuk mengendalikan dan mengarahkan darah beracun ke lokasi tertentu sebelum mengeluarkannya dari tubuh. Setelah racun dikeluarkan dari tubuh Heikin, kondisinya perlahan pulih. Wajahnya merona merah dan napasnya mulai teratur. King Feng memasukkan sebagian esensi vitalnya ke dalam tubuh Heikin untuk merangsang titik-titik tekanan khusus di tubuhnya. Dalam beberapa saat, Heikin membuka matanya. Heikin, kau sudah bangun. Secercah kebahagiaan muncul di wajah Xian Ziqin. Ia cukup mengkhawatirkan Heikin karena ia adalah murid Istana Kaisar Api. Nyonya muda, apa yang terjadi padaku? Heikin, kamu digigit ular berbisa sisik merah saat memetik buah bintang 7. Yang menyelamatkanmu adalah King Feng. King Feng menyelamatkanku. Heikin bertanya dengan canggung, dengan rasa terima kasih di matanya. Sebagai ahli ramuan Istana Kaisar Api, Heikin tentu tahu betapa beracunnya ular berbisa sisik merah. Ular berbisa itu bisa membunuh seseorang dalam 10 menit. Ia tidak pernah menyangka bahwa King Feng akan menyelamatkannya. Heikin merasa canggung sekaligus bersyukur karena baru saja mengejek kekuatan King Feng. Ia tidak menyangka bahwa beberapa saat kemudian, ia akan diselamatkan oleh King Feng. King Feng, terima kasih telah menyelamatkanku, kata Heikin sambil membungkuk hormat di hadapan King Feng. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Heikin adalah seorang alkemis dan anggota Istana Kaisar Api. Meskipun sombong, ia tetap berkepala dingin. Ia sangat berterima kasih kepada King Feng karena telah menyelamatkan hidupnya. King Feng menyelamatkan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Nyonya mudamu memintaku untuk menyelamatkanmu dengan imbalan setengah dari 7 buah bintang. Petik 2. Apapun yang terjadi, kau telah menyelamatkan hidupku. Sudah menjadi kewajibanku untuk berterima kasih, kata Heikin sambil membungkuk hormat kepada King Feng. Lalu, ia berjalan ke samping. Ekspresi Dong Qin berubah muram ketika melihat betapa berterima kasihnya Heikin kepada King Feng. Ia sangat tidak senang. Di matanya, Heikin adalah anggota Istana Kaisar Api dan seharusnya berpihak padanya, alih-alih berterima kasih kepada King Feng. Totalnya ada 4 buah bintang 7. Qin Xianzi mengambil 2 buah dan memberikan 2 buah lainnya kepada King Feng sebagai kompensasi. Ini buah bintang 7. Buah ini mengandung begitu banyak saripati vital, kata King Feng penuh semangat sambil memandangi buah merah itu. Nona Luo, makanlah 1 buah itu, kata King Feng sambil menyerahkan salah 1 buah bintang 7 kepada Niqing Luo. Raja Serigala, kaulah yang menyembuhkan Heikin. Kau pantas mendapatkan buah itu. Aku tak sanggup menerimanya. Nona Luo, ambillah. Jika kau tidak membawaku ke makam Grandmaster, aku tidak akan mendapatkan buah ini. Aku masih tidak tahan. Aku bersikeras agar kau mengambilnya, kata King Feng sambil menyodorkan buah itu ke tangan Niqing Luo.
Niching Luo hanya bisa menerima kebaikan King Feng dengan senyuman dan gumaman terima kasih. Semua orang di keluarga Luo memandang King Feng dan Niching Luo dengan iri. Buah itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan sejati seseorang. King Feng mulai memakan buah bintang 7. Rasanya seperti apel, hanya sedikit lebih manis. Namun, buah itu mengandung saripati vital yang sangat besar yang mengalir ke dalam tubuh. Awalnya, King Feng berada di tahap awal alam surga tinggi, di ambang terobosan. Setelah memakan buah bintang 7, esensi vitalnya meningkat dan ia langsung memasuki alam surga tinggi tingkat menengah. Hebat, kekuatanku meningkat lagi. King Feng sangat gembira merasakan kekuatan yang mengalir deras di tubuhnya. Mereka akan segera tiba di makam Grandmaster. Mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar dan lebih banyak musuh di sana, dan ini adalah waktu yang tepat bagi King Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Niching juga gembira. Awalnya, dia adalah petarung surga tinggi tahap akhir. Setelah mengonsumsi 7 buah bintang, dia langsung menjadi petarung surga tinggi tahap puncak. Adapun Xian Ziqin dan Dong Qin, keduanya adalah petarung puncak surga tinggi. Setelah mengonsumsi buah tersebut, meskipun esensi vital mereka meningkat, mereka tidak mencapai ranah Grandmaster. Meskipun tingkat Grandmaster dan tingkat surga tinggi hanya berbeda satu tingkat, keduanya sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada esensi vital, melainkan pada wilayah kekuasaan. Petarung setingkat Grandmaster memiliki wilayah mereka sendiri, dan juga dapat memahami lebih banyak alam spiritual. Kemampuan itu sangat kuat, dan tidak lagi terbatas pada jumlah esensi vital yang mereka miliki. Semua orang memandang King Feng dan Niching Luo dengan iri ketika mereka melihat keduanya berhasil mencapai terobosan dalam level mereka. Perlu disebutkan bahwa ada banyak harta karun di dalam pegunungan luas. Mereka baru saja memasuki pegunungan dan telah memperoleh 7 buah bintang. Mereka akan memperoleh lebih banyak harta karun seiring mereka masuk lebih dalam ke pegunungan. Namun, bahaya juga datang bersama harta karun. Misalnya, ular berbisa sisik merah menjaga buah bintang 7. Berkat keterampilan medisnya, Hei Qin terselamatkan, atau Hei Qin pasti sudah mati. Berkat keterampilan medisnya, para murid dari keluarga Luo dan Istana Kaisar Api memandang King Feng dengan rasa hormat yang baru ditemukan, bukannya permusuhan. Ada banyak sekali binatang buas dan serangga beracun di dalam pegunungan luas. Tidak ada yang bisa memastikan mereka akan aman dari racun, dan mereka harus bergantung pada keterampilan medisnya jika mereka diracuni. Karena itu, semua orang menjadi jauh lebih ramah terhadapnya. Bab 732. Pintu Batu Makam. Setelah King Feng menyelamatkan Hei Qin, dia menerima ucapan terima kasih dari Hei Qin serta kasih sayang dari para murid keluarga Luo dan Istana Kaisar Api. Namun, di antara kerumunan, ada 2 orang yang masih membencinya. Satu adalah Tianhao Luo dari keluarga Luo, dan yang lainnya adalah Dong Qin dari Istana Kaisar Api. Semakin kuatnya King Feng, semakin mereka berdua membencinya. Gunung luas membentang ratusan kilometer. Semua orang adalah pejuang bela diri sehingga mereka dengan cepat melintasi pegunungan. Sepanjang perjalanan, mereka juga bertemu dengan kekuatan lain seperti Bai Dao Jiang, Yun Tang, Raja Neraka dari Istana Raja Hantu, dan Darah Dingin dari Sekte Darah Merah. Kekuatan lainnya juga bergegas menuju ke tengah pegunungan yang merupakan lokasi makam Grandmaster. Meskipun ada harta karun di seluruh pegunungan luas seperti buah bintang 7 dan bunga aneh, mereka tidak berhenti untuk mencari harta karun itu. Target mereka adalah makam Grandmaster. Oh tidak, mereka sudah mendahului kita, kata King Feng cemas. Meskipun buah bintang 7 sangat berharga, namun tidak dapat dibandingkan dengan harta karun yang ada di makam Grandmaster. Niching Luo dan Xian Ziqin sama-sama cerdas. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan lain tidak peduli dengan 7 buah bintang dan malah memilih untuk langsung menuju makam Grandmaster. Ayo pergi, abaikan semua harta karun lain di pegunungan. Target kita adalah makam Grandmaster, teriak Niching Luo sambil memimpin anggota keluarga Luo maju. Xian Ziqin tidak berani menunda lebih lama lagi, dia juga memimpin anggota Istana Kaisar Api menuju makam Grandmaster. Saat itu, semua orang menyesali perbuatan mereka. Mereka datang untuk memasuki makam Grandmaster, tetapi mereka lupa tujuan misi mereka, yaitu beberapa buah bintang 7. Semua orang mempercepat langkah mereka. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di tujuan. Makam Grandmaster terletak di sebuah gua di tengah pegunungan. Namun, gua itu terhalang oleh dinding batu yang sangat besar sehingga sangat sulit untuk dimasuki. Kekuatan lainnya juga telah tiba tetapi mereka terhalang oleh dinding batu. Ada banyak orang di depan tembok batu seperti Jian Longgu, Cui Lantai, Bai Dao Jiang, Yun Tang, Hell King, Cold Blood, Dulut Del. Mereka semua telah tiba sebelum King Feng tetapi mereka terjebak di luar oleh dinding batu. Ketika mereka tiba, semua orang menatap mereka dengan aneh.
Sebagian besar tatapan mereka dipenuhi niat membunuh dan ditujukan kepada mereka. Sejujurnya, banyak orang ingin membunuh King Feng di dalam pegunungan luas namun, agar dapat tiba di makam Grandmaster dengan cepat, mereka memilih untuk mengesampingkan tujuan itu untuk sementara. Meskipun King Feng datang terlambat, ia cukup senang melihat semua orang terjebak di luar gua. Akan sangat disayangkan jika semua orang berhasil masuk ke makam dan mendapatkan harta karun. Sejujurnya, orang yang mendapatkan manfaat terbesar adalah King Feng. Ia telah memakan buah bintang 7 dan memasuki tahap tengah surga tinggi. Sisanya bergegas menuju makam Grandmaster sehingga mereka tidak mendapatkan harta apapun. "Mengapa kalian tidak masuk?" tanya Dongkin. Semua orang meliriknya ketika mendengar kata-katanya, tetapi tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Dongkin merasa sedikit canggung. Ia cukup terhormat karena merupakan salah satu murid inti Istana Kaisar Api. Sungguh memalukan diabaikan oleh semua orang. Meski memalukan, Dongkin tidak berani mengamuk karena orang-orang di sekitarnya semuanya berasal dari pasukan besar dan petarung yang sangat tangguh. Jianlonggu merasakan kecanggungan Dongkin dan berkata, "Dinding batu ini aneh. Kita semua sudah mencoba, tapi tak satu pun dari kita bisa masuk." Dongkin merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Jianlonggu. Rasanya seperti tamparan di wajahnya jika tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua orang tahu bahwa makam itu terletak di bawah tembok batu, tetapi bagaimana mereka bisa masuk jika tembok batu itu tidak mungkin dibuka? "Coba kulihat ada apa dengan dinding batu itu," tanya Dongkin sambil tersenyum bangga sambil berjalan menuju dinding batu. Sebagai petarung Higher Heaven tahap puncak, Dongkin percaya diri dengan kemampuannya. Dongkin tiba di depan dinding batu. Ia mengalirkan esensi vital ke seluruh tubuhnya, lalu mengayunkan tinjunya ke depan, membentuk pusaran air di udara, lalu menghantamkannya ke dinding batu. Pang! Tinju Dongkin mendarat di dinding batu dengan bunyi gedebuk. Namun, dinding itu tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, tinju Dongkin terasa sakit dan ia mundur selangkah. Orang-orang di sekitarnya memandang Dongkin dengan aneh, membuatnya malu. Lagi pula, dia adalah murid Istana Kaisar Api dan seorang petarung yang kuat. Sungguh memalukan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan dinding batu. Dongkin akhirnya menyadari mengapa kerumunan itu tidak memasuki makam Grandmaster. Itu karena mereka tidak punya cara untuk melewati rintangan ini. Dinding batu itu terlalu aneh. Pukulan dari petarung surga tinggi tingkat puncak pasti seberat beberapa ribu kilogram, tetapi dinding batu itu tidak bergeming. Mata King Feng menyipit saat melihat kekuatan Dongkin. Dia sungguh kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang petarung surga tinggi tingkat puncak. Kekuatan tinjunya mungkin bisa menembus pelat baja titanium atau menghancurkan pohon besar hingga berkeping-keping. Namun, tinjunya tidak bisa menggerakkan dinding ini. "Dongkin, kau tak perlu mencoba. Kita semua sudah mencoba menyerang tembok batu dan mustahil untuk menghancurkannya," kata Jianlonggu sambil mengerutkan kening. Dongkin merasa canggung mendengar kata-kata itu. Memang benar. Jika dinding batu itu bisa dibuka dengan satu serangan, kelompok petarung tangguh ini pasti sudah membukanya sejak lama. Para petarung setingkat Grandmaster sangatlah kuat. Bahkan setelah mereka mati, maka mereka tetap luar biasa. Mustahil bagi orang biasa untuk membuka makam mereka atau mendapatkan harta karun di dalamnya. Dari dinding batu, terlihat jelas bahwa petarung setingkat Grandmaster itu pastilah petarung yang sangat kuat semasa hidupnya. Semua orang menjadi bersemangat membayangkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam makamnya. King Feng tahu bahwa tanaman merambat gagak hitam ada di dalam makam Grandmaster. Zhang Yunhe hanya akan menyembuhkan Suelin jika King Feng mengobatinya dengan tanaman merambat yang tumbuh di dalam makam tersebut. Untuk menyelamatkan Suelin, King Feng harus memasuki makam Grandmaster. King Feng melangkah menuju dinding batu. Ia bertekad untuk memindahkan dinding batu dan memasuki makam. "Haha, lihat siapa itu. Bukankah itu King Feng? Dia ingin memindahkan tembok batu itu. Itu mustahil. Tak seorang pun dari kita bisa membuka dinding batu itu. Bagaimana dia bisa membukanya?" "Kau benar. Dia tidak tahu kekuatannya. Bahkan orang-orang super kuat itu. Jianlonggu, Cui Lantai, Bai Dao Jiang, Yun Tang, Hell King, dan Cold Blood pun tidak bisa membukanya. Bagaimana mungkin dia bisa membukanya?" Orang-orang di sekitarnya memandang King Feng dengan jijik. Mereka mengira dia gila karena mencoba membuka dinding batu itu. Bab 733. Memasuki makam Grandmaster. King Feng berjalan di depan dinding batu. Orang-orang di sekitarnya mengejeknya dan menganggapnya gila. "Ada begitu banyak petarung kuat di sini yang tidak bisa membuka pintu, apakah kamu pikir kamu bisa membukanya?" Tidak peduli dengan ejekan orang banyak, King Feng bertekad memasuki makam Grandmaster karena ada tanaman merambat gagak hitam di dalamnya. Berdiri di luar dinding batu,
King Feng tidak langsung menyerang dinding. Sebaliknya, ia memeriksa pintu dengan saksama. Ia tahu bahwa para petarung di sekitarnya lebih kuat darinya, tetapi mereka tidak mampu membuka pintu. Namun, ia tahu bahwa bahkan jika ia menabrak dinding batu, ia tidak akan mampu menghancurkannya. King Feng meletakkan tangan kanannya di dinding dan dengan hati-hati meraba detail-detailnya. Ia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dinding batu itu terbuat dari meteorit, jadi tidak heran tidak ada yang bisa menghancurkannya. Belati pengumpul kehidupan milik King Feng berisi meteorit yang membuatnya tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, ia sangat yakin akan kekuatan dan kelangkaan meteorit tersebut. Sebagai Raja Serigala Benua Serigala, King Feng memiliki banyak sumber daya dan koneksi, tetapi ia hanya berhasil mendapatkan meteorit seukuran telur. Sebaliknya, pintu dinding di depannya setidaknya selebar 3 meter. Kesadaran ini menimbulkan riak di hatinya. Wow, seperti yang diharapkan dari makam Grandmaster. Bahkan dinding batunya terbuat dari meteorit. Sungguh luar biasa, seru King Feng dalam hati. Ia tahu bahwa seorang petarung setingkat Grandmaster sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka harta karun pemakamannya juga sekuat itu. Ini pasti petarung tingkat Grandmaster yang luar biasa. Mungkinkah dia petarung tingkat Grandmaster yang super kuat? Ada beberapa spekulasi dalam hati King Feng. Petarung tingkat Grandmaster yang terkubur di dalam makam itu pastilah sosok yang luar biasa. Biksu tua Gunung Udang dan Master Sekte dari Sekte Takdir Langit sebelumnya adalah petarung tingkat Grandmaster, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan meteorit sebesar itu. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk dinding batu berulang kali. Jari-jarinya mengeluarkan bunyi klik yang jelas saat ia mengamati permukaan dinding batu. Dinding batu itu bahkan lebih tinggi dari tubuh King Feng dan lebarnya lebih dari 3 meter. Dengan lompatan yang tajam, ia memukulkan jari-jarinya dari atas dinding batu hingga ke dasar. Ketika jari-jarinya mendarat di sudut kanan bawah dinding batu, ia tiba-tiba menyipitkan matanya. Ia merasa ada tonjolan di sudut itu karena mengeluarkan suara yang berbeda dari area lain di dinding batu. King Feng, aku sudah bilang kau tidak akan bisa membuka dinding batu itu. Apa kau percaya padaku sekarang? Ya, tidak ada dari kita yang bisa membuka pintunya. Bagaimana dia bisa membukanya? Aku bersumpah akan memakan kotoran jika King Feng berhasil membuka dinding batu itu. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat sambil memperhatikan King Feng. Bahkan ada yang menghinanya dan berkata akan memakan kotoran jika dia berhasil membuka dinding batu itu. King Feng berbalik dan menatap orang-orang di sekitarnya. Kilatan dingin muncul di matanya. Ia telah menemukan rahasia di balik dinding batu itu. Hinaan dari orang banyak, terutama orang yang mengatakan ia akan memakan kotoran, membuatnya kesal. Dia memperhatikan dengan saksama dan mendapati bahwa musuhnya, Bai Daojiang, yang telah berbicara. Bai Daojiang, kamu bilang kamu akan makan kotoran kalau aku membuka dinding batu itu. Benarkah? Tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Bai Daojiang tersenyum dingin dan berkata, ya, jika kamu bisa membuka dinding batu itu, aku akan memakan kotoran sekarang juga. Bai Daojiang bermitra dengan Yun Tang, yang juga membencinya. Karena itu, ia tidak menahan diri untuk menghina. Musuh-musuh King Feng lainnya, seperti Jian Longgu, Hell King dan Cold Blood berdiri di samping dan menikmati pertunjukan. King Feng tersenyum ringan dan berkata, Bai Daojiang, karena kamu suka makan kotoran, kamu bisa pergi makan kotoran nanti. Petik 2. Setelah berbicara, King Feng mendorong kuat-kuat bagian yang menonjol di sudut kanan bawah dinding batu. Yang mengejutkan semua orang, bagian yang menonjol itu runtuh ke dinding batu. Ia menemukan bahwa ada mekanisme rahasia di dalam dinding batu. Mustahil membuka dinding itu dengan kekuatan kasar, sekuat apapun seseorang. Dinding batu itu hanya bisa dibuka jika mekanismenya diaktifkan. Pekik, pekik. Dinding meteorit itu berderit saat bergerak perlahan. Akhirnya, ia jatuh ke tanah dan sebuah lorong muncul di hadapan semua orang. Gila, King Feng benar-benar berhasil membuka dinding batu itu. Orang-orang di sekitar tercengang tak percaya. Jian Longgu, Cui Lantai, Bai Daojiang, Cold Blood, Yun Tang, dan Hell King semuanya adalah petarung yang kuat, tetapi mereka tidak mampu membuka dinding batu tersebut. Pada akhirnya, King Feng lah yang membuka dinding batu tersebut. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa King Feng lebih pintar dari mereka. Bai Daojiang memucat-pucat pasi saat melihat lorong itu. Ia memang kalah, tapi ia tak mau makan apa-apa. Makam Grandmaster telah terbuka. Ayo pergi, teriak Bai Daojiang sambil bergegas masuk ke dalam makam. Harus diakui, Bai Daojiang sangat cerdik. Demi menghindari makan kotoran, ia adalah orang pertama yang bergegas masuk ke makam. Awalnya, King Feng ingin melihat Bai Daojiang memakan kotoran, tetapi dia segera mengikuti Bai Daojiang ke dalam makam karena ingin mendapatkan harta karun di dalam makam.
Semua orang juga bergegas menuju makam ketika melihat gerakan Bai Daojiang dan King Feng. Mereka berharap punya sepasang kaki ekstra agar bisa bergerak lebih cepat. Ada lorong besar di balik tembok batu yang berkelok-kelok saat mencapai bawah tanah. Ah! Tiba-tiba, terdengar teriakan dari depan. Teriakan itu berasal dari Bai Daojiang. King Feng menyipitkan mata dan berhenti. Pasti ada bahaya di depan. Bai Daojiang adalah orang pertama yang bergegas masuk ke lorong, tetapi saat itu ia sedang berteriak kesakitan. Yang lainnya menyusul King Feng setelah dia berhenti bergerak. Raja Serigala, apa yang terjadi di depan? Niching Luo bertanya kepada King Feng dengan tatapan bingung. Ia juga mendengar jeritan kesakitan di depan. Xian Ziqin dan yang lainnya juga berjalan ke sisi King Feng dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ada bahaya di depan. Ayo kita bergerak pelan-pelan, kata King Feng serius. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakan senter. Orang-orang di sekitarnya mengikuti gerakannya dan menyalakan senter mereka. Kemudian, mereka bergerak perlahan menyusuri lorong. Untungnya, lorong itu cukup lebar untuk semua orang. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka menangkap pemandangan di depan mereka. Permukaan lorong di depan dipenuhi anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara anak panah yang tak terhitung jumlahnya, Bai Daojiang menangkap 3 anak panah dengan tubuhnya. Untungnya, Bai Daojiang cukup kuat untuk menangkis sebagian besar anak panah tersebut. Orang biasa pasti akan menjadi landak. Namun demikian, Bai Daojiang tertangkap basah dan tertusuk 3 kali. Wajah orang-orang di sekitar menjadi muram ketika mereka melihat pemandangan itu. Jebakan lagi. Ada begitu banyak mekanisme tersembunyi di dalam makam Grandmaster. Jelaslah, petarung tingkat Grandmaster tidak ingin orang lain merampok makamnya sehingga ia telah menyiapkan berbagai mekanisme yang tak terhitung jumlahnya. Bab 734. Perangkap di makam. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah ketika Bai Daojiang tertembak panah. Mereka tahu kekuatan Bai Daojiang yang luar biasa, mengingat ia adalah master absolut yang berada di peringkat 3 besar daftar peringkat surga tinggi. Namun bahkan salah satu dari 3 master teratas pun tertembak oleh anak panah, yang menunjukkan kekuatan jebakan tersebut, sudah jelas bahwa ada lebih banyak jebakan yang menunggu mereka dan hujan anak panah yang lebat hanyalah permulaan. Luka akibat panah yang diderita Bai Daojiang tidak fatal. Anggota keluarga Jiang lainnya bergegas dan membawanya ke belakang untuk dirawat. Beruntung baginya, ujung panah itu tidak beracun. Kalau tidak, Bai Daojiang pasti sudah mati. Setelah bersusah payah membuka pintu batu dan baru saja memasuki terowongan, mereka tak menyangka akan diblokir secepat ini. Ada lubang-lubang kecil di kedua sisi terowongan di depan, dan anak panah telah ditembakkan dari dalamnya. Aku akan mencobanya. Sambil tersenyum tipis, Jianlonggu melangkah maju, mencoba menguji kekuatan jebakan itu. Jianlong, hati-hati, teriak Cui Lantai dari belakang, menunjukkan keintiman mereka dengan memanggilnya dengan nama pemberiannya. Jianlonggu tersenyum kecil untuk meyakinkannya. Ia melangkah maju dengan hati-hati, sementara orang-orang di belakangnya memperhatikan dengan mata terbelalak. SHUUU. Jianlonggu baru berjalan beberapa langkah ketika anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kedua sisi terowongan, membentuk air terjun anak panah yang lebat menuju Jianlonggu. Kang! Jianlonggu menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya keluar dalam lingkaran cahaya pedang yang besar, mengirimkan semua anak panah yang berterbangan. Beruntung ia hanya berada di tepi luar terowongan sehingga panah-panah itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Bai Daojiang terluka oleh anak panah karena kecerobohannya. Ia langsung menyerbu ke dalam terowongan dan tak sempat bereaksi ketika anak panah melesat tiba-tiba. Terlalu banyak anak panah yang menghalangi jalan kita. Jianlonggu mundur dengan wajah pucat pasi. Terowongan di depan panjangnya sekitar puluhan meter. Dengan ratusan anak panah yang ditembakkan secara bersamaan setiap kali seseorang melangkah masuk, mustahil untuk melewatinya tanpa cedera. Jianlonggu bisa saja menerobos masuk ke terowongan dengan risiko terluka. Namun, akan sangat berbahaya baginya jika ada lebih banyak jebakan yang menunggunya di sepanjang jalan. Setelah Jianlonggu, Cui Lantai, Hell King, Cold Blood dan Dulut semuanya maju untuk menguji jebakan, mereka semua dipaksa mundur oleh anak panah. Bahkan Niching Luo, Xian Ziqin, Dong Qin dan Tian Hao Luo maju untuk mencoba peruntungan mereka tetapi hasilnya sama saja. Anak panahnya begitu banyak hingga seolah tak berujung. Begitu mereka mendekati terowongan, dinding anak panah yang tebal akan melesat keluar. Mustahil untuk melewatinya tanpa terluka. Pada saat ini, para jenius muda dipenuhi rasa frustrasi atas kemunduran yang mereka alami. Mereka adalah para master kuat yang diberkati, tetapi bahkan tidak mampu mengatasi jebakan di makam seorang Grandmaster. Sekarang mereka memiliki demonstrasi kekuatan besar seorang Grandmaster yang dapat dengan mudah memblokir mereka bahkan saat kematian.
Apa itu Grandmaster? Grandmaster adalah orang yang telah mencapai batas kemampuan di bidang tertentu. Grandmaster tinju mencapai batas kemampuan tinju, dan Grandmaster pedang mencapai titik tertinggi kemampuan pedang. Karena tempat itu dilengkapi dengan begitu banyak jebakan, mungkinkah pemiliknya adalah seorang Grandmaster jebakan? Mereka semua melirik Li Qingfeng yang terkejut dengan perhatian mereka, lalu berkata, "Hei, kenapa kalian semua menatapku? Aku yakin wajahku bersih." Lily merasa agak menyeramkan karena banyak orang menatapnya, sementara di saat yang sama ia agak takut diserang oleh mereka semua. Tentu saja, ia akan mati jika seperti itu. Namun akal sehat mengatakan hal itu mustahil. Meskipun ia memiliki banyak musuh, ia juga memiliki teman-teman seperti Ni Qingluo, Xian Ziqin, dan Si Wei Guo. "King Feng Li, bisakah kau melewati jebakan ini?" tanya Ni Qingluo tiba-tiba. Musuh-musuh Lily tentu saja tidak akan menanyakan hal itu kepadanya. Ni Qingluo, sebagai teman yang mengundangnya ke makam, yang bertanya. Sambil tersenyum tipis, King Feng Li berkata, "Aku akan mencobanya." Saat masih kecil, King Feng Li telah mempelajari seni perangkap selama beberapa waktu dari gurunya sehingga hal itu bukanlah hal baru baginya. Ia tidak berani maju karena terowongan itu dijaga anak panah. Ia melihat ke arah dinding di kedua sisi terowongan. Dindingnya diukir dengan segala macam gambar, termasuk binatang, binatang buas, dan manusia. Sepanjang arah pandangan King Feng Li, yang lain juga memperhatikan gambar yang telah mereka abaikan saat mencoba menyerbu ke dalam terowongan. Mereka mendapati gambar-gambar itu cukup jelas, tetapi tidak ada yang lain. Lily memiliki cara berbeda dalam mengamati lukisan-lukisan tersebut, yaitu dengan menempatkan dirinya dalam adegan-adegan yang terukir di dinding. Dalam lukisan itu, sekelompok pria sedang berburu dengan anak panah, sementara seekor kelinci berlari dan melompat terus-menerus di depan mereka, sehingga berhasil menghindari anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Mata King Feng Li berbinar sejak dia mengetahui bahwa jalur yang dilalui kelinci itu adalah jalur aman. "Nona Luo, Nona Muda Qin, ikutlah denganku." Li Qingfeng tersenyum percaya diri karena ia telah menemukan rahasianya. Ni Qingluo dan Xian Ziqin sangat senang karena mereka berdua mempercayainya. Sepanjang rute kelinci, Lily mulai melompat ke depan di dalam terowongan. Ya, ia melompat dengan kedua kaki, bukan dengan berjalan seperti biasa. Di dasar terowongan yang membentang puluhan meter itu, terdapat bebatuan persegi dengan pola kisi-kisi 3x3. Selama mereka mengikuti rute tertentu dan melompat ke bebatuan persegi yang tepat, mereka akan menemukan jalan keluar. 1 maju ke 3, 2 mundur ke 4, 5 maju ke 7, 6 mundur ke 8, 8 maju ke 9. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Li Qingfeng melompat mengikuti jejak kelinci dan mencapai ujung terowongan yang lain. Saat ia melompat, tak ada anak panah yang melesat dari dinding. Ia telah berhasil melewatinya. Diikuti oleh yang lain, Ni Qingluo dan Xian Ziqin meniru King Feng Li dan mendarat dengan selamat. Setelah melewati jebakan kedua tanpa cedera, wajah Ni Qingli berseri-seri, matanya penuh keheranan pada King Feng Li. Pria yang menakjubkan ini adalah pembuat keajaiban yang dapat dengan mudah melewati jebakan kedua yang telah mengalahkan semua jebakan lainnya. Sementara Ni Qing dipenuhi kekaguman terhadap King Feng Li, Xian Ziqin juga melirik dengan menawan ke arah King Feng Li, perasaan yang tak terucapkan tampak di mata indahnya. Melihat tatapan kagum dari kedua wanita cantik itu terhadap King Feng Li, Tian Hao Luo dan Dong Qin mengerutkan kening karena tidak senang. Bab 735. Senjata tingkat Grandmaster. Setelah Li Qingshan, Ni Qingluo, dan Qin Xianzi berhasil melewati jebakan kedua, yang lain pun menggunakan cara yang sama seperti yang diilustrasikan oleh kelinci melompat pada gambar dan berhasil melewatinya juga. Setelah semua orang melewati jebakan kedua, mereka melihat King Feng Li dalam sudut pandang baru. Jika hanya keberuntungan yang memungkinkan Lily membuka pintu jebakan pertama, melewati jebakan kedua bukanlah hal yang mudah. Itu adalah tanda kemampuan dan pengetahuannya dalam seni jebakan. Mereka semua, bahkan musuh-musuhnya, menatap King Feng Li dengan mata penuh gairah. Ya, mereka ingin membalas dendam pada Lily dengan membunuhnya, tetapi harta karun di makam Grandmaster jauh lebih menggoda. Mereka tidak akan mencoba membunuhnya sebelum mendapatkan harta karun itu. Mereka pasti akan membunuh King Feng Li karena dia begitu kuat sehingga banyak orang mulai merasa terancam. Melihat kelompok berikutnya, Lily tersenyum tipis. Ia memiliki terlalu banyak musuh untuk dibunuh satu persatu, dan itulah sebabnya ia memimpin mereka semua ke makam Grandmaster. Dia tahu makam itu penuh dengan bahaya dan jebakan yang akan menjadi senjatanya untuk membunuh mereka. Mereka menganggap King Feng Li sebagai mangsanya, berniat membunuhnya setelah memanfaatkannya, tanpa menyadari bahwa King Feng Li punya rencana yang sama. Meski berjalan bersama di terowongan, mereka bersekongkol satu sama lain.
Karena King Fengli menguasai seni perangkap, dia berjalan di depan kelompok, dengan Niqing Luo dan Xian Ziqin mengapitnya dan yang lainnya mengikuti. Setelah lebih dari 100 meter memasuki terowongan, muncullah sebuah platform marmer hitam raksasa setinggi sekitar 2 meter yang di atasnya terdapat sebuah pedang panjang berwarna perak dengan ukiran pola bintang. Rupanya, pedang itu bukan pedang biasa. Pedang bulan air adalah senjata tingkat Grandmaster, seru Xian Ziqin. Senjata-senjata tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk senjata Lower Heaven, Higher Heaven, dan Grandmaster. Semakin tinggi tingkatan senjatanya, semakin kuat pula kekuatannya, dan Water Moon Sword termasuk senjata tingkat Grandmaster. Mendengar seruan Xian Ziqin, semua orang menatap panggung marmer dengan mata berapi-api. Sebagai Master Surga Tinggi, kebanyakan dari mereka hanya memiliki senjata tingkat surga tinggi, tidak ada satupun yang memiliki senjata tingkat Grandmaster. Oh, hanya satu di antara mereka yang memiliki senjata tingkat Grandmaster dan itu adalah King Fengli yang pedang api merahnya telah disembunyikan dari pandangan. Orang-orang di dalam makam Grandmaster berasal dari berbagai keluarga besar seni bela diri kuno di Huaxia. Selain kekuatan yang luar biasa, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat dan secara alami tahu apa arti senjata sekelas Grandmaster. Di bawah panggung marmer terukir sebaris karakter kecil yang bertuliskan, "Selamat telah melewati jebakan kedua. Pedang bulan air adalah hadiahmu." Melihat kata-kata itu, mata semua orang memerah karena keserakahan. Pedang bulan air adalah senjata terkenal di Huaxia yang dimiliki oleh seorang Grandmaster 50 tahun sebelumnya. Raja Serigala, kita harus mengambil pedang bulan air. Wajah Xian Ziqin memerah karena demam. Li Lili menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik. Kalau kamu mau, ambil saja. Meskipun merupakan senjata kelas Grandmaster yang sangat kuat, pedang bulan air tidak berguna bagi Li Li yang sudah memiliki senjata kelas Grandmaster. Pedang api merah. Lagi pula, ia sedang berlatih teknik pedang tipe api, sementara dari namanya ia tahu pedang bulan air jelas merupakan senjata tipe air yang tidak akan berguna baginya, bahkan jika ia memilikinya. Lebih penting lagi, dengan begitu banyak orang yang menginginkan pedang, pertarungan sengit tak terelakkan dan beberapa dari mereka bisa mati di sini. Lagi pula, senjata sekelas Grandmaster terlalu menggoda untuk mereka lewatkan. Kebanyakan orang di sini adalah musuh-musuh King Fengli dan King Fengli ingin melihat mereka bertarung satu sama lain untuk memperebutkan pedang bulan air. Sasarannya bukanlah pedang bulan air, melainkan tanaman merambat gagak hitam yang mana untuk itu, King Fengli akan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Suelin. Xian Ziqin dan Niqing Luo tercengang ketika King Fengli menyerah dalam pertarungan memperebutkan pedang bulan air yang merupakan senjata tingkat Grandmaster yang hanya digunakan oleh seorang Grandmaster. Adik perempuan, karena King Fengli tidak menginginkan pedang itu, ayo kita ambil. Sambil melirik ke arah King Fengli, Dong Qin menganggapnya pengecut karena menyerah dalam pertarungan memperebutkan pedang bulan air. Tian Hao Luo pun mendesak, sepupu, kita harus pindah sekarang atau tempat ini akan diambil orang lain. Karena pengikut terdekat Lili King Feng, Qin Xianzi dan Luo Niqing telah berjalan di depan, merekalah yang paling dekat dengan pedang bulan air. Mereka pun bergegas menuju pedang itu. Melihat mereka berlari mengejar pedang, yang lainnya takut tertinggal dan ikut berlari ke panggung. Bunuh! 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 Tertarik oleh godaan besar senjata kelas Grandmaster, mereka mulai bertarung satu sama lain di depan pedang bulan air. Dengan Jian Longgu dan Cui Lantai di satu kelompok, Bai Dao Jiang dan Yun Tang di kelompok kedua, Hell King dan Cold Blood di kelompok ketiga, pelatih kam pembunuh dulut di kelompok keempat, dan Niqing Luo dan Xian Ziqin membentuk kelompok kelima sementara, masing-masing kelompok bertarung sengit melawan semua kelompok lainnya. King Fengli telah minggir dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Raja Serigala, kenapa kau tidak bertarung demi pedang bulan air yang, bagaimanapun juga, adalah senjata tingkat Grandmaster? Si Wei Guo menghampiri King Fengli dan bertanya dengan heran. Sebagai sahabat Raja Serigala, Si Wei Guo mengenal kepribadian Li Qingfeng. Sebagai pemimpin tim taring Serigala, Li Qingfeng telah berjuang demi harta apapun yang dilihatnya, tetapi kini ia tetap tinggal ketika harta karun sekuat itu berdiri di depan matanya. King Fengli tersenyum tipis, aku tidak tertarik pada apapun selain tanaman Black Rock. Petik 2. Meski senjata tingkat Grandmaster itu sangat menggoda, King Fengli tidak mau ikut bertarung karena dia sedang menyimpan kekuatannya untuk pertempuran demi Black Crowfin. Raja Serigala, aku sungguh mengagumimu. Di hatimu, istrimu Suelin lebih penting daripada senjata kelas Grandmaster. Si Wei Guo tersenyum, matanya penuh dengan rasa hormat dan apresiasi terhadap King Fengli. Tidak seorang pun kecuali Si Wei Guo yang tahu bahwa alasan King Fengli datang ke makam itu adalah untuk menemukan tanaman merambat gagak hitam untuk menyelamatkan Suelin. Mereka yang bisa memasuki makam itu semuanya adalah penguasa surga tinggi, begitu pula para bawahan yang mereka bawa. Oleh karena itu, pertempuran di antara mereka sangat sengit.
Tak lama kemudian beberapa bawahan dari keluarga besar dan pasukan mulai tewas dan darah mereka berceceran di seluruh terowongan. Sejauh yang dapat dilihat oleh Li Qingshan, beberapa anggota keluarga Gu, Jiang, dan Tang telah tewas, sementara keluarga Luo dan Istana Kaisar Api untuk sementara masih utuh, tetapi beberapa dari mereka terluka. King Feng Li, kau datang bersama keluarga Luo kami. Cepat dan bantu kami. Tianhao Luo menatap ke arah King Feng Li dan berteriak. Bab 736. Sungai Magma Bawah Tanah. Tianhao Luo memanggil Li Qingfeng dan memintanya untuk membantu keluarga Luo. Li Qingfeng meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi mengabaikannya. King Feng Li sangat tidak menyukai Tianhao Luo dan tentu saja tidak akan pernah membantunya. Ah, teriak Tianhao Luo. Saat sedang memanggil Li Qingfeng, Tianhao Luo dipukul dengan telapak tangan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Demi mendapatkan pedang bulan air, senjata langka tingkat Grandmaster, semua orang berusaha sekuat tenaga, membuat pertempuran menjadi sangat sengit. Raja Serigala, kau tidak akan membantu keluarga Luo, tanya si Wei Guo sambil mengerutkan kening. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Niqing Luo adalah temanku, dan aku akan membantunya saat dia dalam bahaya. Sedangkan yang lain, aku tidak peduli mereka mati atau tidak. Pada saat yang sama, pertempuran untuk pedang bulan air menjadi lebih mengerikan dengan lebih dari selusin kematian dari semua kekuatan, termasuk keluarga Luo dan Istana Kaisar Api sementara Niqing Luo dan Xian Ziqin untuk sementara tidak terluka. Wus! Dengan cui lantai menghalangi musuh-musuhnya, Jianlonggu melompat ke panggung batu dengan kecepatan yang mengejutkan dan meraih pedang bulan air di tangannya. Melihat Jianlonggu mengambil pedang itu, Niqing Luo, Xian Ziqin, Bai Dao Jiang, dan Yun Tang mengelilinginya, mencoba mengambilnya. Namun Jianlonggu hanya tertawa dan berkata, Raja Neraka, darah dingin, datanglah bantu aku. Mendengar kata-katanya, Raja Neraka dan darah dingin bergegas menghampirinya. Termasuk cui lantai, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 4 petarung tangguh, menatap dingin Niqing Luo dan yang lainnya di sisi berlawanan. Jianlonggu, sebagai anggota keluarga Gu dari kota Tianjing, bagaimana mungkin kau berkolusi dengan Istana Raja Hantu dan Sekte Darah Merah? Apa kau masih menyebut dirimu seorang seniman bela diri ortodoks? Kilatan amarah muncul di wajah Niqing Luo, kata-katanya mencaci maki Jianlong. Tidak ada yang salah dengan saling bertarung memperebutkan pedang bulan air, senjata kelas Grandmaster yang sangat menggoda, begitu pula kemitraan antara Jianlonggu dan Sekte Tinju Besi karena keduanya merupakan kekuatan ortodoks. Namun, dengan reputasi jahat mereka, Istana Raja Hantu dan Sekte Darah Merah dianggap sebagai kekuatan yang tidak ortodoks. Dengan seringai dingin, Jianlonggu berkata, pemenangnya berhak atas segalanya. Kau boleh datang melawanku jika kau tidak suka. Mendengar jawaban Jianlonggu yang tak tahu malu, wajah Niqing Luo menjadi gelap karena marah. Namun, dengan cui lantai, Raja Neraka, dan darah dingin bergabung dengan Jianlonggu, ia takut tak mampu melawan mereka semua. Dengan pedang bulan air di tangannya, Jianlonggu menuangkan esensi vital ke dalam senjata yang langsung memancarkan seberkas cahaya perak. Pedang itu begitu tajam hingga membuat alur yang dalam di tanah. Pedang yang luar biasa. Pantas saja ini senjata kelas Grandmaster, puji Raja Neraka sambil tersenyum. Kilatan panas muncul di mata darah dingin. Ayahnya memiliki senjata kelas Grandmaster, sementara dia sendiri tidak memilikinya, meskipun dia berada di peringkat pertama daftar surga tinggi. Raja Neraka, darah dingin, harta karun berikutnya yang kami temukan akan menjadi milikmu. Jianlonggu tersenyum. Sebenarnya, sebelum memasuki makam, Jianlonggu telah membuat kesepakatan rahasia dengan Raja Neraka dan darah dingin, bahwa harta karun pertama akan menjadi milik siapapun yang berhasil merebutnya terlebih dahulu, sedangkan harta karun yang ditemukan setelahnya akan menjadi milik pihak lawan. Kemitraan antara keluarga Gu, Sekte Tangan Besi, Istana Raja Hantu, dan Sekte Darah Merah sangatlah kuat dan bahkan memaksa Xian Ziqin dari Istana Kaisar Api untuk mundur sementara, belum lagi keluarga Luo. Lili menyipitkan matanya, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Ia telah merencanakan agar musuh-musuhnya saling membunuh, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan membentuk aliansi secara diam-diam. Meskipun beberapa anggota dari masing-masing pasukan gugur dalam perebutan pedang bulan air, mereka hanyalah bawahan sementara para penguasa tetap aman, yang membuat Li Qingfeng tidak puas. Ia tidak punya pilihan selain menunggu waktu yang tepat untuk membunuh musuh-musuhnya. Meskipun semua orang masih menginginkan pedang bulan air yang kini dimiliki Jianlonggu, mereka memutuskan untuk menghentikan pertarungan karena mereka tidak dapat mengalahkan banyak kekuatan yang bermitra dengan Jianlonggu. King Feng Li, kenapa kau tidak menyelamatkan kami saat aku memanggilmu untuk membantu anggota keluarga Luo? Tianhao Luo menghampiri King Feng Li dan bertanya padanya. Aku hanya membantu Nona Niqing Luo. Aku tidak peduli pada orang lain. Sambil tersenyum dingin, King Feng Li menatap Tianhao Luo dengan jijik. Kau
Sambil menunjuk ke arah King Feng Li, mata Tian Hao Luo penuh dengan amarah. Dia menganggap Li King Feng terlalu liar dan sombong. Keluarga Luo lah yang membawa Li King Feng ke makam Grandmaster, dan seharusnya dia menolak membantu saat mereka dalam bahaya. Dengan isyarat, Niqing Luo berkata, "Hentikan, Tian Hao Luo. Aku memang membawa King Feng Li ke sini, tapi dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanmu." Dengan dua anggota keluarganya yang tewas, Niqing Luo sedang dalam suasana hati yang buruk tetapi dia tidak merasa harus menyalahkan King Feng Li karena dia tahu bahwa satu-satunya tujuannya ke sini adalah untuk mencari tanaman merambat gagak hitam. Mereka terus maju setelah pedang bulan air direbut. Mayat-mayat ditinggalkan dan tak seorang pun memedulikannya. Setelah mereka pergi, sesosok misterius berjubah merah muncul entah dari mana. Sosok berjubah merah itu menghampiri mayat-mayat itu dan membuka mulutnya, menghisap darah mereka hingga kering. Mayat-mayat itu segera berubah menjadi mumi-mumi mengerikan. Hei, darah segarnya sungguh nikmat. Menatap ke arah sekelompok orang yang baru saja pergi, sosok berjubah merah itu menghilang di dalam terowongan sambil menyeringai haus darah. Diberkati dengan pendengaran yang sangat tajam, King Feng Li tampaknya mendengar sesuatu di belakang mereka, tetapi ketika dia berhenti, suara itu menghilang. "Raja Serigala, kenapa kau berhenti?" Kebingungan di wajahnya yang menawan, Niqing Luo mengira Li King Feng telah menemukan jebakan lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan." King Feng Li melirik ke belakangnya dan tidak melihat apapun selain kegelapan di dalam terowongan, tetapi dia punya firasat buruk bahwa ada sepasang mata yang mengintai di sana dan mengamatinya. Terowongan makam bawah tanah itu sangat besar dan dalamnya setidaknya 1000 meter. 1 jam kemudian, Lily memimpin yang lain ke ujung terowongan. Di hadapan mereka terbentang sebuah istana bundar besar dengan luas sekitar 1000 meter persegi dan sekitar selusin ruangan yang semuanya dibangun dengan marmer hitam. Namun, di antara terowongan dan istana terdapat sungai magma raksasa, dengan lava merah membara yang menggelegak dengan suhu hingga lebih dari 1000 derajat. Sungai lava bawah tanah. Semua orang tercengang. Mereka tahu makam Grandmaster bukanlah tempat yang sederhana, tetapi mereka tak pernah membayangkan bahwa sang Super Grandmaster dimakamkan di sungai magma bawah tanah. Melihat ke bawah dari batu tempat dia berdiri, ke arah magma yang bergerak dan merasakan panas yang membara, mata King Feng Li berkilat penuh keheranan. Dia sekarang mengerti bahwa Grandmaster yang dimakamkan di sini bukanlah Grandmaster biasa, melainkan Grandmaster Super. Bab 737. Makam Raja Eliksir. Lihat, ada batu nisan di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar di telinga semua orang. Mendengar kata-kata itu, semua orang bersorak dan melihat ke arah nisan. Ada sebuah nisan di tepi sungai lava, di seberang istana. Batu nisannya berwarna hitam, setinggi 3 meter, berbentuk persegi panjang, dan terbuat dari meteorit luar angkasa. Materialnya begitu istimewa sehingga tetap utuh meskipun berada di dekat lava bersuhu lebih dari 1000 derajat. Saya Grandmaster Alkimia Yun Xiao, dan orang-orang memanggil saya Raja Eliksir Yun Xiao. Saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk menekuni alkimia, yang membantu saya mencapai puncak alam Grandmaster dan mendominasi dunia dengan keahlian saya. Saya bertanya-tanya apakah ada alam yang lebih tinggi di atas alam Grandmaster dan saya tidak pernah berhenti mencarinya, tetapi hidup saya akan segera berakhir, dan saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan itu. Inilah tempat pemakamanku, Raja Eliksir. Di seberang sungai lava, di istana di depan, terdapat buku tempatku menuliskan pengetahuanku. Alkimia Raja Eliksir. Selain itu, ada juga beberapa eliksir dan keterampilan bela diri tingkat Grandmaster. Sepanjang hidupku, aku telah mencapai puncak alam Grandmaster. Konon, ada alam yang lebih tinggi di atas alam Grandmaster, tapi sayang sekali aku tak bisa melihatnya. Jika nanti ada yang mewarisi warisanku dan berhasil mencapai alam Grandmaster, beritahu aku agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Prasasti pada batu nisan itu sangat rinci, dengan pengenalan pemilik makam dan barang-barang yang ditinggalkannya. Setelah membaca batu nisan, semua orang memasang wajah terkejut dengan mulut ternganga, asyik dengan apa yang baru saja mereka lihat. Raja Eliksir Yun Xiao, ternyata di alkemis nomor 1 di Huaxia 50 tahun yang lalu. Yun Xiao itu luar biasa, dia adalah Raja Eliksir yang tak tertandingi yang terkenal bukan hanya karena keterampilan alkimia yang luar biasa, tetapi juga karena kekuatannya dalam kultivasi. Ya, aku bahkan pernah mendengar dari ayahku bahwa Yun Xiao adalah jenius terbaik di Huaxia 50 tahun yang lalu, dengan bakat luar biasa dalam alkimia dan seni bela diri. Dengan tatapan terkejut dan kagum, orang-orang di sekitar bersemangat membicarakan pemilik makam tersebut. Karena mereka adalah murid dari klan keluarga besar dan kekuatan besar, mereka pasti pernah mendengar nama Yun Xiao. Di Huaxia, selain seni bela diri kuno, terdapat juga alkimia. Pada zaman kuno,
beberapa penganut Tao melayani kaisar dengan memberikan ramuan dan pil untuk memperpanjang umur mereka, atau membuat dan mengekstrak pil obat untuk mengobati penyakit. Bahkan dalam masyarakat modern, penggunaan eliksir sangat luas, yang sebagian besar digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Sebagian besar pil obat Tiongkok dapat dikategorikan sebagai eliksir, seperti pil Rehmania 6 rasa, pil penguat pinggang dan otot, dan sebagainya. Pil obat tradisional untuk orang biasa, tentu saja, berbeda dengan pil untuk prajurit bela diri. Pil untuk prajurit bela diri terbuat dari herba berharga seperti ginseng, ganoderma, teratai salju, dan sebagainya, yang dikumpulkan oleh para alkemis. Pil yang diekstrak mengandung saripati vital yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seorang prajurit bela diri. Di Huaxia, para alkemis memiliki status yang sangat tinggi, dan menjadi incaran banyak kekuatan besar untuk diburu dan direkrut. Para alkemis mampu membuat pil yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan para pejuang bela diri, tetapi juga memperpanjang umur beberapa orang, sehingga sangat populer. Namun, menjadi seorang alkemis sangatlah sulit, karena persyaratan pertama adalah memiliki keterampilan alkimia yang sesuai, dan yang kedua adalah memiliki bakat dalam alkimia. Hanya sedikit orang yang memenuhi kedua persyaratan tersebut. Ambil contoh Istana Kaisar Api, ada banyak alkemis di sana, tetapi mereka rata-rata dan masih jauh dari kata mahir dalam alkimia. Di antara banyak murid Istana Kaisar Api, hanya 3 yang benar-benar berbakat dalam alkimia, dan Hei Qin adalah salah satunya. Sebagai nona muda Istana Kaisar Api, Xian Ziqin berbakat dan cerdas, tetapi ia hanya mahir dalam seni bela diri, bukan alkimia. Dari tepi sungai lava, sekelompok orang bahkan bisa melihat ramuan dan keterampilan bela diri di istana di seberang mereka. Ramuan itu diekstraksi oleh Raja Ramuan, sementara keterampilan bela diri diperuntukkan bagi para Grandmaster. Mata semua orang memerah, dan mereka sangat ingin terbang melewatinya dan mengambil harta karun itu. Mata Li Qingfeng pun memerah, karena ia melihat tanaman rambat gagak hitam di tengah istana, yang diletakkan di atas tungku alkimia. Rupanya, Raja Eliksir berniat mengekstrak ramuan dengannya saat ia masih hidup, tetapi ia tidak menghabiskannya sejak ia meninggal. Pantas saja tanaman merambat gagak hitam muncul di makam Grandmaster. Ternyata itu makam Raja Eliksir. Li Qingfeng mengangguk, tiba-tiba tercerahkan. Demi mencari Black Crow Finesse, sejenis tanaman obat langka, Li Qingfeng telah mengerahkan segala upaya ke seluruh negeri, tetapi tidak membuahkan hasil apapun, karena Black Crow Finesse telah punah selama 50 tahun. Oleh karena itu, Li Qingfeng tidak percaya ketika Ni Qingluo mengatakan kepadanya bahwa mungkin ada Black Crow Finesse di makam Grandmaster ini. Kini, ia sepenuhnya yakin bahwa tanaman itu pasti ada di sini, karena makam itu adalah makam Raja Eliksir yang menyimpan semua tanaman obat, bahkan yang telah punah di Tiongkok. King Feng Li juga belum pernah mendengar tentang Raja Eliksir, tokoh dominan di bidang alkimia Huaxia 50 tahun yang lalu. King Feng Li, pikirkan bagaimana caranya sampai ke sana. Jian Longgu menatap King Feng Li dan berkata sambil tersenyum tipis. Kelompok orang-orang itu sangat bergantung pada Li King Feng untuk memasuki makam Grandmaster ini. Karena jebakan pertama gerbang batu dan jebakan kedua panah telah dipecahkan oleh Li King Feng, Jian Longgu masih memintanya untuk mencari cara melewati sungai lava. Sungai lava terbentuk dari magma di bawah bumi. Aku tidak bisa memperbaikinya, ia tidak akan hilang begitu saja, kata Li King Feng acuh tak acuh, dengan nada tidak sabar. Sejujurnya, meskipun dia tahu cara melewati jebakan ketiga sungai lava, Li King Feng juga tidak akan mengatakannya. Di seberang sungai lava ini, makam Raja Eliksir yang sebenarnya masih ada di sana dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak ingin dilewatkan Li King Feng. Alasan mengapa King Feng Li memasuki makam bersama kelompoknya adalah karena ia ingin musuh-musuhnya saling membunuh, tetapi ia tidak menyangka bahwa Jian Longgu, Cui Lantai, Hell King, dan Cold Blood bersatu untuk melawannya, menghancurkan angan-angannya. Li Feng bukanlah orang bodoh, dan ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan apa-apa jika orang-orang itu mengikutinya menyeberangi sungai lava dan bergegas mengambil harta karun. Ia akan tamat jika orang-orang seperti Jian Longgu menemukan tanaman merambat gagak hitam. King Feng Li, aku tahu kau ahli dalam jebakan. Jelas, Raja Eliksir adalah ahli jebakan dan dia memasang banyak jebakan, jadi pasti ada semacam sistem mekanik di sungai lava. Kau pergilah dan cari tahu sekarang juga. Cui Lantai tersenyum dingin, memerintah King Feng dengan tatapan arogan. Karena adik laki-lakinya dibunuh oleh Lily, Cui Lantai sudah lama membencinya, dan ia pasti sudah memulai pertengkaran lebih awal jika tidak ingin mendapatkan harta karun di makam Grandmaster. Karena sekarang jebakan terakhir di makam itu, ia akhirnya menjadi jahat. Kau pikir kau siapa, berani memerintahku, jawab King Feng Li sambil tersenyum tipis. Bahkan orang-orang seperti Ni Qingluo dan Xian Ziqin pun tidak berhak memerintahkan Li King Feng, apalagi Li Cuilan. Ia hanya bertindak atas kemauannya sendiri, bukan atas perintah siapapun. King Feng Li, beraninya kau mengutukku.
Kau akan mati. Cui Lantai tersenyum brutal dengan sedikit niat membunuh di wajah cantiknya. Ia melangkah maju, siap untuk memulai pertarungan dengan King Fengli. Sebagai putri ketua Sekte Tinju Besi, Cui Lantai sangat berbakat dalam kultivasi dan telah mencapai puncak alam surga tinggi. Apa yang dikatakan Li Qingfeng barusan benar-benar memprovokasinya. Cui Lan, tunggu sebentar, kau tidak bisa membunuh King Fengli sekarang, karena kita masih mengandalkannya untuk melewati jebakan ketiga. Kita bisa membunuhnya setelah melewati sungai lava, kata Jian Longgu sambil tersenyum tipis dan menghentikan Cui Lantai. Bab 738. Niat membunuh Cui Lantai. King Fengli, aku akan memberimu kesempatan untuk mengungkap jebakan di sungai lava itu sekarang juga. Kalau kau berhasil, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup lebih lama. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata Jian Longgu acuh tak acuh, memancarkan niat membunuh yang kejam. Bunuh aku. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, mendongak sambil tersenyum lebar dengan sikap arogan dan blak-blakan. Hanya orang lemah seperti Jian Longgu yang berani bilang mau membunuhku. Betapa bodohnya dia. Jika Jian Longgu telah mencapai alam Grandmaster, maka dia pasti mampu membunuh King Fengli tanpa keraguan sedikit pun, tetapi mengingat bahwa dia hanya berada di puncak alam surga tinggi, dia tidak mampu membunuh King Fengli sama sekali. Kau masih belum memenuhi syarat untuk membunuhku, ayo lawan aku sesukamu. Li Qingshan tersenyum dingin dengan arogan. Jian Longgu memucat. Rupanya, ia tidak menyangka bahwa Li Qingfeng akan begitu terang-terangan sampai-sampai ia mengabaikan ancaman itu. Jian Longgu menyadari bahwa Li Qingfeng hanya berada di tahap tengah surga tinggi, yang 2 tingkat lebih rendah darinya. Orang ini tidak pantas bersikap begitu arogan. King Fengli, karena kau ingin mati, aku bisa membantumu. Jian Longgu berjalan mendekati Li Qingshan dengan raut wajah yang penuh kebencian. Ia pikir ia bisa membiarkan Li Qingshan hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang ia harus menghabisinya karena ia bertindak begitu gegabah. Jian Longgu, ini aku, Ni Qingluo, yang membawa King Fengli ke sini. Apa yang kau lakukan sekarang? Ni Qingluo melangkah maju dan berdiri di depan King Fengli. Xian Ziqin juga berjalan keluar ketika dia melihat Ni Qingluo ingin melindungi King Fengli. Kita semua di sini demi harta karun di makam Grandmaster. Tak perlu marah-marah. Xian Ziqin tersenyum tipis, melangkah maju dan berdiri di samping King Feng juga. Melihat Xian Ziqin juga ingin melindungi Li Qingfeng, Jian Longgu mengerutkan kening dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ia tidak takut pada Ni Qingluo, tetapi Xian Ziqin adalah masalah lain, karena yang terakhir adalah nona muda dari Istana Kaisar Api dengan status istimewa. Tidak seperti Jian Longgu yang khawatir tentang latar belakang Xian Ziqin, Cold Blood tidak peduli, jadi dia tersenyum brutal dan melangkah maju. Bai Dao Jiang baru saja mengirim transmisi suara kepada Darah Dingin, yang menjelaskan bahwa alasan mengapa King Fengli mengalahkan Darah Dingin di Gunung Langit adalah karena dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan setelah Darah Dingin pergi, King Feng juga kelelahan. Darah Dingin menjadi bersemangat ketika mendengar transmisi suara dari Bai Dao Jiang. Ia selalu ingin membunuh Li Qingshan, tetapi takut Li Qingshan akan mengamuk. Karena tahu Li Qingshan akan menderita akibat lanjutan setelah mengeluarkan kekuatan garis keturunannya, ia pun keluar tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, atmosfer berbahaya menyebar di sekitar tepi sungai lava. Semua orang saling menatap dengan penuh permusuhan, dan sepertinya pertempuran akan terjadi kapan saja. Di sisi lain, Bai Dao Jiang, Yun Tang, dan instruktur assassin Dulut, berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada, menatap Li Qingfeng dengan geli. Mereka akan sangat senang jika Li Qingfeng dibunuh oleh Jian Longgu dan yang lainnya. Si Wei Guo juga mendekati King Fengli dan bertanya, Raja Serigala, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Si Wei Guo dengan jelas menyiratkan bahwa Li Qingfeng datang ke makam Grandmaster untuk mendapatkan tanaman merambat gagak hitam. Jika dia memulai pertarungan sekarang, tidak ada pihak yang akan menang. Suelin kemungkinan besar akan mati jika dia tidak bisa mendapatkan tanaman merambat gagak hitam. Memikirkan Suelin, Li Li menghela napas dalam hati, ia akan menghabisi sekelompok orang di depannya dengan cara apapun jika ia sendirian. Ia harus menahan mereka untuk sementara dan mencoba mendapatkan tanaman merambat gagak hitam agar ia bisa menyelamatkan Suelin. Baiklah, aku takut padamu. Aku akan membantumu menemukan jebakan di sungai lava. Kata Li Qingfeng mundur selangkah, lalu memasang ekspresi pasrah. Meskipun tampak tak berdaya, Li Qingfeng terus memikirkan cara membunuh orang-orang itu. Li Qingfeng punya ide untuk menyingkirkan mereka dan bahkan menendang mereka ke sungai lava dengan tipuan ketika ia menemukan jebakan ketiga nanti. Jian Longgu dan yang lainnya menjadi sangat gembira karena mereka mengira bahwa King Fengli telah menyerah, tetapi mereka tidak tahu bahwa King Fengli sedang mempermainkan mereka. Ayo, pergi dan temukan jebakan di dalam sungai lava ini. Aku bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Kalau tidak,
aku akan melemparmu ke sungai lava dan membakarmu menjadi abu. Cui Lantai menatap tajam ke arah King Fengli, lalu berkata dengan nada jahat. Di antara kelompok orang ini, yang paling membenci Li King Feng adalah Cui Lantai dan Raja Neraka. Namun, Raja Neraka telah menjadi lebih canggih setelah kematian kedua kakak laki-lakinya, dan ia memilih untuk tidak menyerang Li King Feng sampai menit terakhir. Cui Lantai ini hanyalah seorang pemula, yang selalu suka terburu-buru ke garis depan dan merupakan tipe orang yang paling cepat mati. Nona Tai, tenang saja, jangan bunuh aku akan segera mencari jebakannya, kata Li Qingshan, berpura-pura takut, sambil tersenyum muram dan berpikir dalam hati. Jalang, aku akan membiarkanmu merasa puas dulu sebelum aku menendangmu ke sungai lava nanti. Itulah akibatnya bersikap sombong di hadapanku. Li Lifeng tiba di tepi sungai lava dan berjalan perlahan. Ia mendapati sungai lava itu berbentuk huruf S peti mati dan makam Raja Eliksir berada tepat di tengah, sementara dua bagian vertikal huruf S terhubung dengan makam dan istana di sisi yang berlawanan. Batu nisan. Dengan secercah cahaya terang yang terpancar di matanya, King Fengli merasakan bahwa jebakan itu kemungkinan besar tersembunyi di batu nisan yang bertuliskan kisah hidup Raja Eliksir. Kebanyakan orang mengabaikan batu nisan itu setelah membacanya, tetapi sesuatu yang tampak biasa saja cenderung menyembunyikan rahasia besar. Ini adalah pelajaran yang diajarkan kepadanya oleh Raja Iblis Tepi Angin, gurunya. Li Lili datang ke nisan itu dan terus berjalan mengitarinya. Orang-orang di sekitarnya juga memandang nisan itu seperti Li Lili, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik. King Fengli, tidak ada yang salah dengan batu nisan ini. Cepat cari jebakannya, perintah Cui Lantai kepada King Fengli sambil tersenyum dingin. Cui Lantai telah menganggap Lili sebagai orang mati, jadi dia sama sekali tidak peduli padanya. Selama dia melewati jebakan ketiga, dia akan segera membunuh Lili untuk membalaskan dendam kakaknya. Jangan khawatir, Nona Tai, aku akan segera menemukan jebakan untukmu, kata King Fengli. Li Lili berjalan mengelilingi nisan 3 kali, lalu berhenti di bagian belakang nisan. Ia menepuk-nepuk bagian belakang nisan 9 kali. 9 dianggap sebagai angka terbesar, yang melambangkan status paling terhormat dan dominan. Oleh karena itu, baik Kaisar maupun Master Seni Bela Diri menunjukkan preferensi khusus terhadapnya. Mengingat Raja Eliksir telah mencapai puncak alam Grandmaster, ia pasti lebih suka menggunakan angka 9 untuk keberuntungan jika ingin menembus alam Grandmaster dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wus! Begitu batu nisan itu ditepuk 9 kali, tiba-tiba rantai besi hitam melompat keluar dari batu nisan, langsung terbang ke istana di seberang dan menembus ke kedalaman. Rantai besi menghubungkan batu nisan dengan istana, bertindak sebagai jembatan rantai di atas sungai lava merah. Bagus, kau memang menemukan jebakan ketiga. Pergilah ke jembatan rantai untuk menjelajahi aksesnya segera. Cui Lan tersenyum dingin, dan menginstruksikan King Fengli untuk naik ke rantai besi. Rantai besi itu setebal pergelangan tangan, tetapi tidak ada yang tahu apakah rantai itu kokoh atau tidak. Jika rantai itu lapuk atau longgar, memegangnya tanpa pertimbangan matang kemungkinan besar akan mengakibatkan jatuh ke sungai lava di bawahnya, yang pasti akan menyebabkan kematian. Li King Feng berpura-pura takut dan berjalan ke jembatan rantai besi, gemetar ketakutan dan menuju ke sisi yang berlawanan. Cui Lantai juga melangkah ke jembatan rantai besi, mengikuti Li King Feng. Ketika mereka sudah setengah jalan, secerca niat membunuh terpancar di mata Cui Lantai, dan ia tiba-tiba menendang kaki kanannya ke arah Li King Feng, berharap menendangnya ke sungai lava di bawah dan membakarnya sampai mati. Bab 739. Menjatuhkannya dengan satu tendangan. Cui Lantai menendang kakinya dengan kuat, dan ia melakukannya dari belakang. Jika Li King Feng terkena, ia pasti akan tertendang ke sungai lava di bawah dan tewas. Awas, Raja Serigala, teriak Ni Qing Luo, dengan sedikit kengerian di wajahnya yang mempesona. Jaga punggungmu. Xin Ziqin juga membuka bibir merahnya dan berteriak. Meskipun kedua wanita itu tidak akur, mereka berdua bergegas memperingatkan Li Li saat ia dalam bahaya. Mereka juga tidak menyangka Cui Lantai begitu licik hingga berani menyerang Li Li dari belakang saat ia sedang menyelidiki jalan di jembatan rantai besi. Suara mendesing. Saat berjalan di depan rantai, Li King Feng sudah menyadari serangan dari belakang. Ketika Cui Lantai menendangnya, Li King Feng sedikit mengayunkan tubuhnya dan langsung menghindari serangannya. Cui Lantai memucat dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya, karena dia tidak menyangka King Feng akan lolos dari tendangannya. Jalang, aku sudah tahu kau punya niat jahat, dan sekarang kau ingin mati, aku bisa membantumu. Sambil tersenyum dingin, King Fengli berdiri di jembatan rantai dengan satu kaki sambil tiba-tiba menendang kaki lainnya bagai kilatan petir, memberikan pukulan telak ke perut Cui Lantai seketika. Cui Lantai tidak bisa menarik kakinya yang masih di udara karena ia baru saja mencoba menendang Li King Feng. Akibatnya, ia terpaksa menyaksikan kaki Li King Feng menghantam perutnya.
Peng! Cui lantai terlempar dari jembatan, jatuh ke sungai lava. Wajahnya meringis kesakitan saat merasakan suhu panas di bawah. Tolong aku, Jianlong, teriak Cui lantai pada Jianlonggu yang sedang berada di tepi sungai, berharap dia bisa menyelamatkannya. Melihat Cui lantai dalam bahaya, Jianlonggu memucat, dan melemparkan tali dari ranselnya untuk menjerat Cui lantai di udara, bermaksud menariknya kembali ke tepi sungai. Saat memasuki makam, semua orang membawa perlengkapan spelunking seperti tali, obor, dan perbekalan makanan. Persiapan yang telah dilakukan kini tampak sangat berguna. Ingin menyelamatkan Cui lantai? Tidak mungkin. Li Qingfeng tersenyum dingin, dengan jejak niat membunuh di matanya. Mustahil baginya untuk melepaskan Cui lantai yang baru saja berniat membunuhnya. Kang! Li Qingshan mengeluarkan pedang api merah, menuangkan saripati vital ke dalamnya, dan mengayunkannya untuk membelah tali Jianlonggu. Dengan sentuhan cahaya merah, pedang api merah langsung memotong tali itu. Tidak! Melihat talinya putus, Cui lantai berteriak dengan wajah pucat. Ketika Cui lantai mencoba meraih tali, pedang Li Qingshan kembali menebas, meninggalkan lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Karena tali putus dan Cui lantai terluka, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak jatuh ke sungai lava di bawahnya. Memercikkan. Cui lantai jatuh ke sungai lava sambil menjerit memilukan, dan tubuhnya ditelan oleh lava bersuhu lebih dari 1000 derajat, berakhir sebagai tulang-tulang putih yang mengapung di sungai. Wanita cantik yang masih hidup itu berubah menjadi tengkorak dalam sekejap. Semua orang di tepi sungai memucat ketakutan ketika melihat kerangka itu. Suhu sungai lava begitu tinggi sehingga orang-orang akan langsung meleleh begitu lava menyentuh tubuh mereka. King Feng Li, beraninya kau memotong taliku dan membunuh Cui lantai, teriak Jianlonggu dengan marah, dan niat membunuh muncul di matanya. Ketika Cui lantai ditendang jatuh oleh King Feng Li, ia telah diikat oleh tali Jianlonggu, dan akan baik-baik saja selama ia bisa ditarik ke tepi sungai. Tanpa diduga, talinya dipotong oleh King Feng Li. Karena Cui lantai dan kau berniat membunuhku, kau seharusnya siap kehilangan nyawamu. Tangkap aku kalau bisa, kata King Feng dengan senyum dingin dan arogan. Nyatanya, rantai besi tempat King Feng berdiri hanya mampu menahan tak lebih dari 2 orang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, King Feng tak takut pada siapapun. Alasan ia berpura-pura takut tadi adalah agar ia bisa memancing Cui lantai dan membunuhnya. Yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah memulai pembantaian. Berbeda dengan si pengecut yang dia pura-purakan barusan, King Feng Li mulai bersikap terang-terangan dan arogan karena dia harus mendapatkan tanaman merambat gagak hitam dan keterampilan alkimia Raja Eliksir yang ada di istana di seberang rantai besi. Kau bermain api. Jianlonggu tersenyum dingin, lalu terbang ke udara, terbang ke rantai besi, berharap bisa membalas dendam pada Cui lantai. Jianlonggu awalnya berencana untuk menghadapinya setelah mendapatkan harta karun Raja Eliksir, tetapi ia tidak sabar untuk melakukannya sekarang, karena kematian Cui lantai yang menyedihkan telah membuatnya marah. Ia ingin segera membunuh Li Qingfeng. Kang! Jianlonggu mengeluarkan pedang bulan airnya, senjata kelas Grandmaster yang baru saja diperolehnya dari makam, dengan maksud untuk menghabisi King Feng Li dengan pedang ini. Suara mendesing. Jianlonggu membalikkan pergelangan tangannya, mengangkat pedang bulan air di dadanya, dan menuangkan saripati vital ke dalamnya. Tiba-tiba ia menerjang ke arah Li Qingfeng dengan cahaya dingin, merobek udara dan meninggalkan jejak pedang putih dingin. Dari namanya, pedang bulan air menunjukkan bahwa pedang ini paling selaras dengan teknik pedang yang berhubungan dengan air. Karena esensi vital yang dikultivasikan Jianlonggu juga berhubungan dengan air, kekuatan yang dipadukan oleh energi dan pedangnya sungguh luar biasa. Dengan ekspresi tenang dan tidak tertarik, King Feng tiba-tiba mengayunkan pedang api merahnya dan mengubahnya menjadi cahaya pedang merah, bertabrakan dengan pedang bulan air. Peng! Kedua senjata kelas Grandmaster itu saling bertabrakan dengan suara keras, mengirimkan gelombang kejut ke udara. Benar, apa yang kau baca itu benar, mereka memang meledak seperti bom, seperti ledakan mesiu. Pedang bulan air memanfaatkan energi air, sementara pedang api merah bergantung pada api. Kedua pedang itu memiliki kategori kekuatan yang berbeda, dan mereka pasti akan meledak karena air dan api adalah musuh alami satu sama lain. Gelombang energi raksasa itu menyebar kemana-mana, dan saat energi itu menyebar ke sungai lava, lava panas itu mendidih dengan suara bergulung-gulung dan menderu. Kau hanya seorang kultivator tahap tengah surga tinggi, bagaimana mungkin kau bisa menahan serangan dengan kekuatan puncak surga tinggiku? Jianlonggu memucat dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jianlonggu terus menyembunyikan kekuatannya dan bahkan tidak masuk dalam daftar peringkat surga tinggi. Kali ini ia datang ke makam Grandmaster untuk mencari harta karun. Sebelumnya ia mengira kekuatan King Feng Li 2 tingkat lebih rendah darinya, yang berarti ia bisa mengalahkan dan membunuh King Feng Li sesuka hati, tetapi sekarang tampaknya keadaannya tidak seperti itu sama sekali.
Tuan Muda Gu, teknik pedang Li King Feng sangat luar biasa, dan dia mampu melawan orang-orang di atas wilayahnya. Hati-hati. Raja Neraka memperingatkan dari belakang dengan wajah muram. Raja Neraka tidak punya niat baik karena ia membenci Li King Feng dan selalu ingin membunuhnya, tetapi ia tahu bahwa Li King Feng terlalu kuat untuk dibunuh sendirian. Karena itu, ia mendorong orang lain untuk membunuh Li King Feng, dan Cui Lantai lah yang dihasut oleh Raja Neraka. Rencana Raja Neraka sangat bagus, dan tujuannya adalah menguras esensi vital Li. Begitu Li menghabiskan esensi vitalnya, Raja Neraka akan menyerang. Bertempur dengan orang-orang di atas wilayah kekuasaannya. Mendengar kata-kata itu, Jianlonggu memucat, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kemampuan untuk melawan orang di atas alam seseorang membutuhkan teknik kultivasi tingkat Grandmaster. Apakah Li King Feng telah mempelajari teknik kultivasi tingkat Grandmaster? Bab 740. Pertarungan sengit dengan Jianlonggu. Jianlonggu menatap King Feng Li dengan ekspresi khawatir, karena dia diingatkan oleh Raja Neraka bahwa King Feng Li pasti telah mempelajari teknik kultivasi kelas Grandmaster. Sebenarnya, Jianlonggu tidak tahu bahwa teknik Kaisar Bela Diri sejati milik King Feng Li adalah kelas Kaisar, yang bahkan lebih kuat daripada teknik kelas Grandmaster. Namun, itu bukanlah versi lengkap, karena belum lengkap dan hanya tersisa 3 tahap pertama, sehingga kurang lebih setara dengan teknik Grandmaster. Meskipun demikian, King Feng Li tak terkalahkan di ranah yang sama, dan teknik pedang api merah miliknya adalah keterampilan bela diri kelas Grandmaster. Pada akhirnya, ia tidak takut pada Jianlonggu. King Feng, aku tidak peduli apa yang telah kau pelajari. Pada akhirnya, kau harus mati hari ini. Jianlonggu tersenyum dingin, dengan niat membunuh yang jelas terpancar di matanya. Memang, Li King Feng telah mempelajari seni bela diri tingkat Grandmaster. Sebagai penguasa muda keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianjing, Jianlonggu juga telah mempelajari seni bela diri tingkat Grandmaster, karena patriark keluarga Gu berada di ranah Grandmaster. Jianlonggu menyadari bahwa jembatan rantai besi itu hanya mampu menahan 2 orang dan merupakan satu-satunya akses ke istana Raja Eliksir di sisi lain. Dalam hal ini, King Feng tidak lagi berguna, dan harus dibunuh. Air jernih satu pedang. Jianlonggu menggeram, lalu tiba-tiba menebas pedang bulan airnya, dan esensi vital dalam tubuhnya mengembun menjadi pedang panjang lain yang bagaikan bila air putih, menyerang King Feng Li secara bersamaan. Manifestasi esensi vital. Melihat apa yang terjadi, orang-orang di sekitar terkejut. Seperti yang mungkin diketahui, esensi vital tersimpan di dalam tubuh sebagai energi manusia, yang tidak memiliki bentuk atau wujud yang terlihat. Hanya orang yang sangat berbakat yang mempelajari seni bela diri tingkat Grandmaster yang mampu memanifestasikan esensi vital. Fakta bahwa Jianlonggu mampu mengubah esensi vital elemen airnya menjadi bila air dan menggunakannya untuk bertarung, telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang jenius dan bahkan seorang jenius dengan bakat langka. Apa kau pikir hanya kau yang bisa memanifestasikan esensi vital? Li King Feng tersenyum datar dengan kilatan dingin di matanya. Karena lawannya sudah menggunakan jurus bela diri, begitu pula dengan King Feng. Ia ingin melihat jurus bela diri mana yang lebih kuat, milik Raja Pedang atau milik keluarga Gu. Ledakan api merah. Li King Feng tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangan kanannya, yang memancarkan kilatan bila api merah. Esensi vital yang ia kembangkan berhubungan dengan api, sehingga setelah manifestasinya, pedang itu pun berubah menjadi bila api. Bila air esensi vital menghantam bila api esensi vital dengan suara keras yang mengguncang dunia. Kerusakan yang disebabkan oleh kedua kekuatan energi itu begitu parah sehingga sungai lava di bawahnya bergulung kencang bagai gelombang api, dan jembatan rantai besi mulai bergetar hebat disertai derit. Deng! Jianlonggu mundur satu langkah sementara Li King Feng tetap diam. Dalam benturan jurus bela diri kelas Grandmaster ini, Jianlonggu tampak lebih lemah meskipun kekuatan esensi vital Jianlonggu lebih tinggi 2 tingkat daripada Li King Feng. Ia benar-benar kalah dari Li King Feng. Meskipun ia hanya mundur satu langkah, itu tetap merupakan tanda kekalahan. Jianlonggu terkejut dan merasa beruntung karena kekuatan King Feng Li lebih rendah darinya, karena jika kekuatan King Feng Li sama dengannya, maka hantaman pedang itu pasti akan membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Aku harus membunuhnya sekarang juga. Jianlonggu berpikir dalam hati. Gu Jianlong sangat takut pada Li King Feng, karena Li King Feng adalah monster. Ia tetap kalah dari Li King Feng, meskipun ilmu pedangnya adalah ilmu bela diri kelas Grandmaster keluarga Gu. Teknik pedang api merah memang luar biasa. Melihat Jianlonggu yang terpaksa mundur oleh pedangnya, wajah King Feng Li dipenuhi kegembiraan. Dengan peningkatan kekuatan dan esensi vitalnya, kekuatan teknik pedang api merah yang dapat digunakan oleh King Feng Li menjadi semakin kuat. Meskipun keluarga Gu di kota Tianjing kuat, mereka masih sedikit lebih rendah daripada Raja Pedang Wu Xuangni. Lagi pula,
Wu Xuangni dianggap sebagai master pedang terbaik 15 tahun yang lalu, dan tak satu pun master pedang di Tiongkok mampu menandinginya. Bunuh, teriak Jian Longbu dengan marah, menebas kembali pedang bulan air ke arah King Feng. Ia harus membunuh King Feng Li hari ini, bajingan itu tidak bisa pergi hidup-hidup, karena lawannya begitu berbakat sehingga ia merasa takut. Bunuh. Li Qingshan juga dipenuhi dengan niat membunuh, dan mulai bertarung melawan lawannya dengan pedang api merah. Gelombang dengung bang 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 gelombang. Pedang bulan air dan pedang api merah beradu berkali-kali. Pertarungan sengit antara esensi vital air dan esensi vital api, yang merupakan musuh alami satu sama lain, terjadi di atas rantai besi yang menggantung di atas sungai lava. Untuk sesaat, cahaya pedang berkelebat dan esensi vital berterbangan bebas. Rantai besi terus berayun, dan sungai lava di bawahnya mendidih dengan gelombang lava yang berterbangan setinggi beberapa meter. Orang-orang di tepi sungai juga terus mundur. Keduanya begitu kuat sehingga benturan keterampilan bela diri dan senjata kelas Grandmaster telah mengguncang udara, dan energi kekuatan yang luar biasa membuat orang-orang ini ketakutan. Sejak King Feng berhasil mencapai tahap tengah surga tinggi, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia bisa bertarung dengan Jian Longbu secara seimbang tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jian Longbu pasti sudah mati jika Li Qingshan menggunakan kekuatan garis keturunannya, tetapi Li Qingshan memilih untuk tidak menggunakannya karena ada efek samping dari kekuatan garis keturunannya. Begitu ia melemah setelah membunuh Jian Longbu, ia pasti akan dibunuh oleh orang-orang lain yang menunggu, termasuk Raja Neraka dan Darah Dingin. Oleh karena itu, King Feng Li tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunannya kecuali jika dia berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Pedang bulan air dan pedang api merah keduanya merupakan senjata kelas Grandmaster, yang terus berbenturan satu sama lain, menumpahkan saripati vital dan mengganggu sungai lava. Pedang bulan air juga memiliki latar belakang yang hebat karena merupakan senjata bulan air, istri Raja Eliksir, yang bukan hanya seorang Grandmaster tetapi juga ahli perangkap. Jelas, semua perangkap di sini dipasang oleh bulan air. Tempat ini bukan hanya makam satu Grandmaster, melainkan dua Grandmaster. Pedang bulan air, sebagai senjata kelas Grandmaster, juga sangat kuat, dan untungnya, Lily memiliki pedang api merah milik Raja Pedang Ni, yang disebut pedang tak tertandingi. Jika tidak, ia pasti dalam bahaya. Pertarungan ini menghabiskan banyak energi vital. Meskipun kekuatan Lily Feng lebih rendah daripada Jian Longbu, teknik Kaisar Bela Diri sejati memiliki keunggulan, yaitu energi vitalnya dapat terus diisi ulang dengan menyerap energi vital dari udara kapan saja. Akibatnya, Lily Feng semakin bersemangat dengan kekuatan yang semakin kuat, sementara Jian Longbu mulai pucat pasi dengan sedikit keringat di dahinya. Ia jelas mulai merasa lelah karena esensi vitalnya yang terkuras habis. Kekek. Saat gerakan ke-30, King Feng Li memanfaatkan kelelahan Jian Longbu dan menebas pedangnya ke arah lengan Jian Longbu, meninggalkannya dengan luka berdarah. Sialan, bagaimana mungkin energi vital di tubuh King Feng begitu banyak? Rasanya seperti belum habis sama sekali. Menghadapi King Feng yang semakin energik, Jian Longbu memucat karena marah. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan menyadari bahwa teknik kultivasi King Feng Li pastilah istimewa dan dapat memulihkan saripati vital dengan cepat. Bersikaplah tanpa ampun terhadap orang jahat, bahkan jika mereka sedang terpuruk. Melihat Jian Longbu terluka, Li King Feng kembali menebaskan pedangnya, dengan tatapan kejam. Kali ini, ia mengincar leher Jian Longbu, berniat memenggal kepalanya. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, sebuah senjata tersembunyi terbang keluar dari sisi lain sungai lava, melesat dengan dahsyat ke tubuh King Feng Li. Brengsek, beraninya kau menyerangku diam-diam. Raut wajah King Feng Li berubah, dan sedikit amarah muncul di matanya. Raja Nerakalah yang menembakkan senjata rahasia itu. Di saat kritis ini, ia tiba-tiba menyerang King Feng Li secara diam-diam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.